Terminal itu hidup, namun bukan oleh harapan. Ia bernapas lewat asap knalpot, jeritan rem bas, dan ketakutan yang menggantung di udara seperti kabut pekat. Setiap langkah di lantai terminal terasa berat, seolah tanahnya telah lama menyerap darah dan air mata. Tak ada hukum di sana, tak ada keadilan, yang ada hanya kekuasaan, dan kekuasaan itu bernama Erik. Erik bukan sekadar preman, ia adalah simbol teror yang tumbuh dari keserakahan dan kebrutalan. Matanya dingin, senyumnya bengkok, tangannya terbiasa mematahkan tulang tanpa ragu. Bersamanya berdiri sekelompok preman yang tak lagi mengenal rasa bersalah. Bagi mereka, memalak adalah rutinitas, memukul adalah hiburan, dan membunuh hanya perkara waktu. Para pedagang hidup dalam ketundukan yang sunyi. Setiap pagi mereka membuka lapak dengan tangan gemetar, menghitung bukan keuntungan, melainkan berapa nyawa yang tersisa untuk hari itu. Tak ada yang berani melawan. Mereka tahu, satu kata salah bisa berubah menjadi pemakaman tanpa nama. Terminal ini bukan tempat mencari nafkah, ia adalah penjara terbuka. Di tengah kekacauan itu, duduklah seorang pria parubaya dengan pakaian usang dan wajah penuh garis usia. Orang-orang memanggilnya Mangmu. Ia jarang berbicara, jarang menoleh, seolah dunia di sekelilingnya tak lagi berarti. Tak ada yang memperhatikannya lebih jauh, sebab di terminal ini, perhatian seringkali berujung kematian. Namun Mangmu bukan pria biasa. Di balik sorot matanya yang redup, tersimpan kenangan yang telah lama terkubur, kenangan tentang darah, kekuasaan, dan rasa takut yang pernah ia kendalikan. Ia memilih diam, bukan karena lemah, melainkan karena lelah. Terminal ini pernah tunduk padanya, sebelum ia menghilang dari lingkaran kekerasan. Erik tak pernah tahu siapa pria tua yang kerap duduk di sudut itu. Baginya, semua yang tak tunduk adalah sampah. Semua yang tak berguna layak diinjak. Dan tanpa ia sadari, setiap langkah angkuhnya sedang membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur, bayangan lama yang pernah menjadi raja tanpa mahkota. Malam perlahan turun, dan terminal berubah menjadi kandang pemburu. Lampu-lampu berkedip, suara tawa preman memecah kesunyian, dan hawa bahaya merayap di sela-sela bangunan. Sesuatu akan terjadi, tak seorang pun tahu apa, tapi semua bisa merasakannya, seperti denyut jantung sebelum ajal. Di sudut terminal, Mangmu menghembuskan asap rokoknya perlahan. Matanya menatap jauh ke lorong gelap tempat darah sering ditumpahkan. Ia tak bergerak, ia tak bicara, tapi di dalam dadanya, sesuatu mulai berdenyut kembali, sebuah sumpah lama yang belum selesai, dan terminal yang sebentar lagi akan mengingat siapa sebenarnya penguasanya. Hujan turun tipis malam itu, membasahi lantai terminal yang sudah lama kehilangan warna aslinya. Cahaya lampu memantul di genangan air bercampur oli, menciptakan bayangan-bayangan patah yang bergerak seperti arwah tersesat. Di balik suara mesin bas yang meraung, terdengar tawa kasar yang tak mengenal iba. Tawa itu milik Erik dan kelompoknya, yang malam demi malam menjadikan terminal sebagai panggung kesenangan berdarah. Erik melangkah di antara anak buahnya dengan dada membusung. Matanya menyapu setiap sudut terminal, bukan untuk menjaga, melainkan memastikan semua orang tahu siapa penguasa sesungguhnya. Setiap langkahnya adalah ancaman, setiap tatapannya adalah peringatan. Ia hidup dari rasa takut orang lain, dan terminal memberinya santapan tanpa henti. Para pedagang hanya bisa menunduk saat Erik lewat. Nafas mereka tertahan, tangan mereka gemetar di balik meja dagang. Beberapa mencoba berpura-pura sibuk, yang lain berpaling seolah tak melihat apa-apa. Mereka tahu, satu tatapan saja bisa menjadi undangan maut. Terminal mengajarkan mereka satu pelajaran kejam, melihat terlalu banyak adalah kesalahan. Di sudut terminal, Mangmu masih duduk di tempat yang sama. Asap rokoknya melayang pelan, menyatu dengan bau hujan dan besi tua. Ia melihat semuanya, tawa, ancaman, ketakutan, namun wajahnya tetap datar. Tak ada amarah yang meledak, tak ada perlawanan yang muncul. Ia hanya mengamati, seperti seseorang yang telah melihat semua ini sebelumnya. Salah satu anak buah Erik memperhatikan Mangmu lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu yang mengganggu dari cara pria tua itu menatap, seolah ia tidak takut. Bisikan kecil mulai terdengar, namun tenggelam oleh tawa dan ejekan. Bagi mereka, pria parubaya itu hanyalah bayangan rapuh yang bisa disingkirkan kapan saja. Erik akhirnya menoleh. Pandangannya bertemu dengan mata Mangmu, dan untuk sesaat, ada sesuatu yang aneh. Bukan ketakutan, bukan kepatuhan. Hanya tatapan tenang yang membuat dada Erik terasa panas,
seolah harga dirinya ditantang tanpa kata. Ia tersenyum sinis, senyum seseorang yang tak terbiasa dipandang sejajar. "Orang tua," gumam Erik pelan, suaranya penuh ejekan. Dalam pikirannya, semua yang tak tunduk layak dihancurkan. Kekuasaan baginya bukan soal menguasai wilayah, tapi soal membuktikan siapa yang paling kejam. Dan malam itu, nalurinya berkata bahwa satu tontonan baru perlu dibuat. Mang Mu mematikan rokoknya perlahan. Ia berdiri, tubuhnya sedikit gemetar, bukan karena takut, melainkan karena sesuatu di dalam dirinya mulai bergerak. Terminal terasa semakin sempit, udara semakin berat. Tak ada yang tahu bahwa langkah kecil itu adalah awal dari runtuhnya kekuasaan berdarah. Malam belum berakhir, dan tawa Erik belum tahu bahwa ajal sedang mendekat. Malam itu hujan turun tanpa belas kasihan, seperti tirai kematian yang menutup langit terminal. Air mengalir di sela-sela atap bocor, menetes ke lantai beton yang dingin dan retak. Lampu-lampu berkedip tak stabil, seolah tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Terminal kehilangan suaranya, seakan semua makhluk hidup menahan napas menunggu tragedi. Erik dan anak buahnya mabuk oleh kekuasaan. Tawa mereka keras, bercampur dengan bau alkohol dan darah lama yang menempel di pakaian. Mereka bergerak seperti kawanan binatang buas yang menemukan mangsa. Saat mata Erik kembali menangkap sosok Mang Mu, senyumnya melebar, senyum seseorang yang merasa dunia berada di bawah telapak kakinya. Tanpa banyak kata, Mang Mu diseret. Tangannya dipelintir kasar, tubuhnya dibanting ke dinding lorong sempit di belakang terminal. Lorong itu gelap, lembab, dan penuh bekas noda darah yang tak pernah benar-benar hilang. Tak ada saksi yang berani mendekat. Suara hujan menelan jeritan pertama yang keluar dari dada Mang Mu. Pukulan datang bertubi-tubi. Tinju, tendangan, gagang besi, semuanya mendarat tanpa ampun di tubuh renta itu. Tulang-tulangnya berderak, napasnya tersendat, dan darah hangat mengalir membasahi lantai. Setiap serangan seolah ingin memastikan satu hal, tak ada sisa perlawanan, tak ada harapan hidup. Mang Mu tak melawan, ia hanya bertahan, menggertakkan gigi menahan sakit yang nyaris memutus kesadarannya. Dalam kepalanya, kenangan lama berkelebat, terminal ini, darah ini, dan kekuasaan yang dulu pernah ia lepaskan. Ia sadar, malam ini bukan tentang bertahan, tapi tentang harga yang harus dibayar. Tawa Erik menggema di lorong sempit itu, memantul di dinding-dinding beton seperti suara setan yang puas. "Preman tua sok jago," katanya sambil menendang kepala Mang Mu dengan penuh penghinaan. Tendangan itu membuat tubuh Mang Mu terpelanting, menghantam lantai dengan bunyi keras yang memuaskan telinga para preman. Anak buah Erik ikut tertawa. Bagi mereka, ini hanya hiburan malam. Satu tubuh hancur berarti satu cerita untuk dibanggakan. Saat Mang Mu tak lagi bergerak, Erik meludah ke lantai, lalu memberi isyarat pergi. Dalam pikirannya, legenda telah mati. Yang tersisa hanya bangkai masa lalu. Mereka meninggalkannya tergeletak sendirian, tubuhnya bersimbah darah, napasnya nyaris tak terdengar. Hujan terus turun, membasuh luka namun tak menghapus penderitaan. Di lorong gelap itu, semua orang yakin satu nama telah berakhir. Tak ada yang tahu, bahkan Erik sekalipun, bahwa malam itu bukan kematian yang lahir, melainkan kebangkitan yang tertunda. Namun kematian menolak Mang Mu malam itu. Di tengah hujan yang masih turun pelan, ada sepasang mata yang mengintip dari balik kios reyot. Seorang pedagang parubaya, tubuhnya kurus dan wajahnya pucat oleh ketakutan, menyaksikan semuanya sejak awal. Ia melihat para preman pergi, mendengar tawa mereka menjauh, dan melihat satu tubuh tua tergeletak tanpa daya di lorong gelap. Dengan langkah ragu, pedagang itu mendekat. Jantungnya berdegup kencang, setiap suara membuatnya hampir berbalik lari. Tapi nuraninya lebih keras dari rasa takut. Ia tahu, jika ia pergi sekarang, pria itu benar-benar akan mati. Dengan tangan gemetar, ia meraih tubuh Mang Mu yang dingin dan penuh darah, lalu menyeretnya perlahan ke balik kiosnya. Di sana, di ruang sempit berbau karung goni dan sisa sayuran busuk, pedagang itu menutup tubuh Mang Mu dengan terpal lusuh. Hujan mereda, tapi darah masih mengalir. Dengan kain kotor dan air seadanya, ia membersihkan luka-luka yang menganga. Setiap sentuhan membuatnya meringis, tak terbayang bagaimana tubuh setua itu bisa menahan kebrutalan semacam itu. Mang Mu terbaring tanpa suara, napasnya tipis, nyaris tak terasa. Beberapa kali tubuhnya kejang, seolah kematian masih berusaha menariknya kembali. Pedagang itu berdoa dalam diam,
bukan kepada Tuhan yang agung, tapi kepada siapapun yang masih mau mendengar jeritan orang kecil. Waktu berjalan lambat, lampu terminal mulai padam satu persatu. Ketakutan tetap berjaga, tapi harapan kecil ikut tumbuh. Saat fajar hampir menyentuh langit, dada Mang Mu akhirnya bergerak lebih kuat. Napasnya terdengar, berat dan menyakitkan, namun hidup. Matanya terbuka perlahan, pandangannya kabur, penuh bayangan. Ia melihat wajah asing di atasnya, wajah lelah, penuh garis nasib yang sama kerasnya. Mang Mu mencoba bicara, tapi suaranya hilang di tenggorokan yang kering. Ia hanya menatap, diam, menerima kenyataan bahwa ia masih bernapas. Tak ada amarah yang keluar dari matanya. Tak ada air mata, yang ada hanyalah ketenangan yang aneh, seperti laut sebelum badai. Ia memahami satu hal dengan jelas, ia belum selesai. Tubuhnya boleh hancur, namanya boleh dikubur, tapi jiwanya menolak menyerah. Pedagang itu duduk di sampingnya hingga pagi benar-benar datang. Di balik kios kecil itu, dua pria parubaya berbagi sunyi, satu menyelamatkan, satu diselamatkan. Dan tanpa disadari siapapun di terminal, malam itu telah melahirkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari kematian, tekad yang membatu, menunggu waktu untuk bangkit dan menagih segalanya. Hari-hari berlalu tanpa jejak Mang Mu. Terminal kembali berdenyut, namun dengan irama yang berbeda. Kabar menyebar cepat dari mulut ke mulut, pria tua yang dipukuli sampai sekarat itu tak pernah terlihat lagi. Bagi sebagian orang, itu berarti satu nyawa telah benar-benar hilang. Bagi yang lain, itu adalah pengingat bahwa terminal tak memberi ruang bagi yang lemah. Erik menyambut kabar itu dengan tawa puas. Di hadapan anak buahnya, ia berdiri seolah raja yang baru saja memenangi perang. Gelas diangkat, teriakan kemenangan pecah, dan lorong-lorong terminal kembali dipenuhi ejekan. Mereka merayakan kemenangan atas bayangan masa lalu yang bahkan tak mereka kenal. Bagi Erik, hilangnya Mang Mu adalah bukti bahwa tak ada legenda yang bisa menandingi kekuasaannya. Namun jauh dari terminal, di sudut kota yang terlupakan, Mang Mu bersembunyi. Ia menumpang di ruang sempit milik pedagang yang telah menyelamatkannya, sebuah tempat yang sunyi dan jauh dari sorot mata preman. Tubuhnya masih dipenuhi luka, setiap tarikan napas terasa seperti pisau yang mengiris dada, namun ia menahannya dalam diam. Hari demi hari, ia mengobati dirinya sendiri. Luka dibersihkan, tulang yang retak dibalut seadanya, dan rasa sakit dipaksa tunduk oleh kehendak yang keras. Ia jarang bicara, waktu dihabiskan dengan duduk menatap dinding, membiarkan ingatan mengalir, tentang terminal, tentang kesalahan, tentang kekuasaan yang pernah ia lepaskan. Di dalam sunyi itu, dendam tak meledak. Ia tumbuh pelan, mengakar dalam, menjadi bagian dari napasnya. Mang Mu tidak membiarkan amarah menguasainya. Ia tahu, kemarahan buta hanya akan melahirkan kehancuran yang sama. Yang ia butuhkan bukan ledakan, melainkan kesabaran. Setiap malam, suara terminal seperti memanggilnya dari kejauhan. Ia membayangkan tawa Erik, jeritan pedagang, dan lantai beton yang basah oleh darah. Semua itu tak lagi memicu rasa takut, melainkan perhitungan. Ia mulai memahami satu kebenaran pahit, kekuasaan yang direbut dengan darah tak akan pernah jatuh oleh belas kasihan. Di tempat persembunyiannya, Mang Mu berdiri untuk pertama kalinya tanpa bantuan. Tubuhnya gemetar, tapi ia bertahan. Rasa sakit mengajarinya batas, dan luka mengingatkannya pada tujuan. Ia tak tahu kapan waktunya akan tiba, tapi ia tahu satu hal dengan pasti, ia akan kembali. Bagi dunia, Mang Mu telah hilang, menjadi cerita yang pelan-pelan dilupakan. Namun dalam kegelapan, bayangan itu justru menguat. Dan saat terminal mulai merasa aman dalam kesombongan, ia tak sadar bahwa keberanian sedang ditempa dalam sunyi, menunggu saat yang tepat untuk pulang dan menagih semuanya. Setiap bekas luka di tubuh Mang Mu adalah pintu menuju masa lalu. Saat jari-jarinya menyentuh tulang rusuk yang retak, ingatannya kembali pada hari-hari ketika terminal tunduk tanpa perlu darah tumpah. Ia bukan pahlawan, bukan pula orang suci. Tangannya juga pernah kotor. Namun dulu, kekerasan adalah pilihan terakhir, bukan hiburan. Terminal pernah berjalan dalam keseimbangan. Preman tetap ada, tapi mereka tahu batas. Pedagang membayar bukan karena teror, melainkan karena perlindungan. Mang Mu menguasai bukan dengan teriakan, melainkan dengan reputasi. Sekali ia bicara, keputusan selesai. Tak ada pembantaian, tak ada mayat bergelimpangan untuk sekadar pamer kekuasaan.
Ia ingat wajah-wajah lama, para pedagang yang kini renta, sopir bus yang dulu menyapanya dengan hormat, dan anak-anak terminal yang tumbuh tanpa takut diinjak. Saat itu, Mang Mo percaya bahwa kekuasaan bisa ditinggalkan dengan damai. Ia lelah, tubuhnya menua, jiwanya ingin istirahat, maka ia memilih pergi, meninggalkan terminal tanpa pengganti yang sepadan. Keputusan itulah yang kini menghantui setiap malamnya. Kekosongan tak pernah benar-benar kosong. Ia selalu menunggu untuk diisi. Dan kekosongan yang ia tinggalkan melahirkan sesuatu yang jauh lebih kejam, Erik. Seorang pemuda yang tak mengenal batas, yang menjadikan ketakutan sebagai bahasa, dan darah sebagai tanda tangan kekuasaan. Mang Mo menutup mata, menahan napas panjang yang penuh sesak. Ia sadar, semua ini bukan sekadar kesalahan Erik. Ini adalah akibat dari kepergiannya. Dari sikapnya yang mengira bahwa terminal bisa menjaga dirinya sendiri. Dari harapannya yang terlalu naif tentang manusia dan kekuasaan. Luka-luka di tubuhnya seakan berbicara, mengingatkan bahwa masa lalu tak bisa dikubur begitu saja. Setiap rasa sakit adalah teguran, setiap denyut adalah pengingat bahwa ia masih hidup untuk satu alasan. Bukan untuk berkuasa kembali, tapi untuk memperbaiki kerusakan yang ia tinggalkan. Ia tak membenci Erik sepenuhnya. Yang ia benci adalah apa yang Erik wakili, kekuasaan tanpa kendali, kekerasan tanpa tujuan. Jika dibiarkan, monster seperti itu akan terus lahir, satu demi satu, menelan terminal hingga tak bersisa. Mang Mo berdiri perlahan, menatap pantulan wajahnya di kaca buram. Wajah itu tak lagi muda, penuh bekas luka dan garis penyesalan. Namun di balik mata yang lelah, tekadnya mulai menemukan bentuk. Ia tahu, masa lalu tak bisa dihapus, tapi bisa ditebus. Kini, kesalahan itu menuntut harga. Dan Mang Mo telah memutuskan, ia akan membayarnya dengan apapun yang tersisa dari hidupnya, demi memastikan terminal tak lagi jatuh ke tangan monster yang sama. Pagi itu terminal terbangun dengan rasa yang aneh. Matahari baru saja naik, tapi udara terasa berat, seolah membawa kenangan yang belum siap diterima. Klakson bus bersahutan, pedagang membuka lapak seperti biasa, namun ada sesuatu yang membuat langkah mereka melambat, sebuah firasat yang tak bisa dijelaskan. Dari pintu masuk utama, seorang pria parubaya melangkah masuk. Jalannya pincang, napasnya berat, dan tubuhnya masih menyimpan sisa luka yang belum sepenuhnya sembuh. Jaket lusuh menempel di badannya, dan bekas darah lama masih membayang di kain itu. Tak ada yang langsung mengenalinya, tapi semua orang merasakannya. Ia berjalan perlahan, menapak di lantai terminal yang pernah ia kuasai. Setiap langkah seolah menghidupkan kembali gema masa lalu, suara perintah, tatapan hormat, dan ketakutan yang dulu terkendali. Beberapa pedagang menghentikan aktivitasnya, tangan mereka membeku di udara. Ada sesuatu pada pria itu yang membuat mereka tak mampu berpaling. Wajahnya penuh bekas luka, garis-garis kasar menorehkan cerita tentang kekerasan yang baru saja ia lalui. Namun yang paling menggetarkan bukanlah tubuhnya yang hancur, melainkan matanya. Mata itu tenang, tajam, dan penuh pengalaman. Terminal mengenalnya, bahkan sebelum pikiran menyadarinya. Bisikan mulai beredar, nama itu berani disebut lagi, pelan, nyaris tak terdengar. Mang Mo. Sebagian menelan ludah, sebagian menahan napas. Nama yang dulu menguasai tanpa teriak, melindungi tanpa janji. Nama yang dianggap telah mati. Mang Mo berhenti di tengah terminal. Ia menatap sekeliling, melihat wajah-wajah yang menua bersamanya, lapak-lapak yang masih berdiri, dan lorong-lorong yang kini terasa lebih sempit. Tak ada senyum di wajahnya, tak ada pengumuman. Ia hanya berdiri, seolah berkata bahwa kehadirannya saja sudah cukup. Di kejauhan, seorang preman memperhatikannya dengan ragu. Sesuatu dalam dadanya terasa dingin. Ia belum tahu siapa pria itu, tapi nalurinya berteriak untuk menjauh. Terminal mulai mengingat rasa lama, rasa yang tak berasal dari teror, melainkan dari kewibawaan yang tak perlu dipaksakan. Mang Mo kembali, dan tanpa satu kata pun terucap, keseimbangan yang lama hilang mulai bergeser. Terminal tahu, pagi itu bukan sekadar hari biasa. Itu adalah awal dari sesuatu yang tak bisa dihentikan. Terminal yang biasanya riuh mendadak kehilangan suaranya. Para pedagang saling melirik, bibir mereka bergerak pelan tanpa suara yang jelas. Bisikan menyebar seperti angin kotor di antara lapak-lapak tua. Tak ada yang berani menunjuk, tak ada yang berani memastikan. Tapi hati mereka tahu, sesuatu yang lama telah kembali. Sopir bus yang biasanya bercanda keras kini terdiam.
Tangan mereka mencengkeram setir lebih erat, mata sesekali mencuri pandang ke arah sosok pria parubaya yang berdiri di tengah terminal. Tak ada ancaman yang ia ucapkan, tak ada gerakan yang memancing konflik. Justru diamnya itulah yang menekan dada, seperti beban tak kasat mata. Anak buah Erik mulai gelisah. Mereka terbiasa menakut-nakuti, bukan merasa takut. Namun pagi itu, udara terasa berbeda, dingin, berat, dan penuh firasat buruk. Beberapa dari mereka merasakan tengkuknya merinding, seolah ada mata yang menatap dari balik waktu. Rasanya seperti berdiri terlalu dekat dengan kematian yang belum menyentuh, tapi sudah terasa. Mang Mu tetap di tempatnya. Ia tak menyerang, ia tak memanggil siapapun. Ia hanya berdiri dengan sikap tenang, punggung sedikit bungkuk, namun auranya membuat ruang di sekitarnya kosong. Seakan terminal sendiri memberi jarak, menghormati atau mungkin menghindari. Beberapa pedagang tua mulai mengenali tatapan itu. Tatapan yang dulu membuat kekacauan berhenti tanpa perlu darah. Tatapan yang tak mencari pujian atau pengakuan. Hanya memastikan bahwa semua tahu, ada batas yang tak boleh dilewati. Seorang preman muda mencoba tertawa, memecah ketegangan. Suaranya terdengar sumbang, dipaksakan. Tak ada yang ikut tertawa. Bahkan Erik belum muncul, dan itu membuat kegelisahan semakin dalam. Ketika penguasa belum terlihat, ketakutan tumbuh lebih liar. Mang Mu menghela napas pelan. Ia menatap lorong-lorong terminal yang gelap, tempat darahnya pernah mengalir. Tak ada dendam di wajahnya, hanya kesabaran yang mengeras. Ia tahu, ketakutan adalah senjata paling efektif, bukan ketakutan yang dipaksakan, melainkan yang lahir dari ingatan. Dan pagi itu, tanpa satu pukulan pun, tanpa satu ancaman pun, terminal mulai tunduk oleh bisikan. Ketakutan mulai bekerja, merayap perlahan, menyiapkan panggung untuk sesuatu yang jauh lebih kejam dari sekadar kekerasan penantian. Kabar tentang kembalinya pria parubaya itu akhirnya sampai ke telinga Erik. Ia sedang duduk santai di ruang belakang terminal, dikelilingi anak buahnya dan asap rokok yang tebal. Saat nama Mang Mu disebut, Erik terdiam sesaat, lalu tertawa keras, tawa yang penuh ejekan dan keyakinan palsu. "Orang mati kembali," katanya sambil menyeringai. Baginya, kematian adalah sesuatu yang mutlak. Ia telah melihat tubuh itu hancur, darahnya mengalir, napasnya terputus-putus. Dalam pikirannya, Mang Mu seharusnya telah menjadi kenangan busuk yang terkubur di lorong gelap. Tak ada ruang untuk kebangkitan. Erik berdiri, membenarkan jaketnya, matanya berkilat oleh kesombongan. Ia percaya pada satu hal, kekuasaan adalah tentang siapa yang paling berani menghancurkan. Dan ia telah melakukannya tanpa ragu. Baginya, reputasi masa lalu tak ada artinya di hadapan kekerasan hari ini. Ia memerintahkan anak buahnya dengan satu isyarat tangan. "Tangkap." Tak ada perintah untuk bicara. Tak ada pertanyaan. Bagi Erik, ini bukan ancaman, melainkan kesempatan untuk mempermalukan sesuatu yang dulu pernah ditakuti. Ia ingin menunjukkan pada terminal bahwa tak ada legenda yang bisa berdiri melawan dirinya. Anak buahnya bergegas, namun langkah mereka tak lagi secepat biasanya. Beberapa menelan ludah, yang lain mencoba menyembunyikan keraguan di balik wajah garang. Mereka ingat tatapan pria tua itu. Mereka ingat keheningan yang mengikuti langkahnya. Namun perintah tetaplah perintah. Erik berjalan menyusul, penuh percaya diri. Setiap langkahnya menggema di lorong terminal, seperti penguasa yang yakin tak akan jatuh. Ia tak melihat sekelilingnya. Ia tak mendengar bisikan ketakutan. Kesombongan telah membuat telinganya tuli dan matanya buta. Di kejauhan, Mang Mu masih berdiri di tempat yang sama. Ia melihat anak-anak Erik mendekat, melihat wajah-wajah muda yang dipenuhi kesalahan lama. Tak ada kejutan di matanya. Tak ada kemarahan yang meledak. Ia sudah menduga langkah ini sejak awal. Kesalahan Erik sederhana namun fatal. Ia lupa satu hal yang tak pernah tertulis dalam aturan terminal, legenda tak pernah mati. Mereka hanya menunggu, hingga dunia cukup bodoh untuk membangunkan mereka kembali. Serangan itu terjadi tanpa aba-aba. Anak buah Erik bergerak cepat, mencoba mengepung dari dua arah, yakin jumlah akan memberi mereka kemenangan. Namun mereka lupa satu hal yang tak pernah tercatat dalam hitungan pengalaman. Mang Mu bergerak lebih dulu, bukan dengan amarah membabi buta, melainkan dengan ketepatan dingin yang lahir dari puluhan tahun bertahan hidup. Pukulan pertamanya menghantam rahang seorang preman, keras dan tepat. Suara tulang patah terdengar jelas di tengah terminal yang mendadak sunyi.
Tubuh itu terhempas ke lantai, darah muncrat dari mulutnya. Sebelum yang lain sempat bereaksi, Mang Mu sudah berbalik, menghantam tenggorokan lawan berikutnya dengan siku yang terarah. Kekacauan pecah, teriakan menggantikan ejekan, para preman menyerang serempak, namun langkah mereka kacau, penuh kepanikan. Mang Mu bergerak pincang, tapi setiap gerakannya efisien, seolah tubuh tuanya mengingat jalur-jalur lama yang pernah ia lewati. Ia mematahkan tangan, menjatuhkan kaki, dan menghancurkan keseimbangan tanpa ragu. Darah mulai tumpah di lantai terminal. Merahnya menyebar, bercampur dengan debu dan air hujan sisa malam. Aroma besi menyengat kembali memenuhi udara, aroma yang dulu pernah menjadi bahasa utama terminal. Para pedagang menutup mulut mereka, sebagian berbalik badan, tak sanggup melihat namun tak mampu pergi. Seorang preman mencoba menyerang dari belakang, mengayunkan besi dengan teriakan penuh panik. Mang Mu menunduk sepersekian detik, lalu menghantam lututnya. Tubuh itu ambruk dengan jeritan pendek sebelum kepalanya membentur lantai. Tak ada belas kasihan di mata Mang Mu, hanya keputusan yang sudah diambil sejak lama. Anak buah Erik mulai mundur. Ketakutan yang sejak pagi berbisik kini berubah menjadi kenyataan berdarah. Mereka sadar ini bukan perkelahian biasa. Ini bukan soal wilayah atau uang. Ini adalah pembantaian yang terkontrol, pelajaran kejam dari seseorang yang tahu bagaimana perang dimenangkan. Mang Mu berdiri di tengah mereka, napasnya berat, darah menetes dari luka lama yang kembali terbuka. Namun ia tak goyah, matanya menyapu sekeliling, memastikan tak ada yang bangkit. Terminal kembali mengingat rasa lama, rasa perang yang tak diumumkan, tapi menentukan. Tak ada ampun, tak ada kata, hanya darah pertama yang menandai bahwa legenda benar-benar telah kembali, dan bahwa hari ini, terminal tidak lagi aman bagi mereka yang haus kekuasaan. Pertarungan menyebar seperti api yang menjilat jerami kering. Suara tulang patah dan tubuh terhempas menggema di lorong-lorong terminal, membuat siapapun yang mendengarnya memilih menghilang. Para pedagang buru-buru menutup kios mereka, menurunkan rolling door dengan tangan gemetar, seolah besi tipis itu mampu melindungi dari murka yang sedang bangkit. Terminal yang biasanya riuh kini membisu. Klakson berhenti bersahut-sahutan, teriakan calo menghilang, dan langkah kaki terdengar seperti gema di ruang kosong. Semua mata mengintip dari celah, tak ada yang berani mendekat, tapi tak satu pun sanggup benar-benar berpaling dari apa yang sedang terjadi. Mang Mu bergerak di antara kekacauan dengan wajah yang tak berubah. Darah mengalir di lantai, tubuh-tubuh tergeletak, dan jeritan tertahan menyatu dengan udara yang berat. Ia bukan lagi pria tua yang diseret dan dipukuli. Ia bukan lagi bayangan yang dianggap mati. Ia adalah badai, sunyi, pasti, dan tak bisa dihentikan. Beberapa preman mencoba melarikan diri, namun langkah mereka terhenti oleh rasa takut yang lebih cepat dari kaki. Tatapan Mang Mu membuat mereka membeku. Tak ada teriakan peringatan, tak ada ancaman. Hanya kehadiran yang cukup untuk menghancurkan keberanian. Di balik kios, para pedagang saling berpegangan. Ada yang menutup telinga, ada yang berdoa tanpa suara. Mereka menyadari sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan, kekerasan ini bukan untuk menindas mereka. Ini bukan pertunjukan kekuasaan. Ini adalah penagihan hutang lama yang tertunda terlalu lama. Mang Mu berhenti sejenak di tengah terminal. Napasnya berat, darah menetes dari tubuhnya sendiri, namun punggungnya tetap tegak. Ia memandang sekeliling, memastikan semua melihat dan mengingat. Terminal harus tahu bahwa apa yang terjadi hari ini bukan kebetulan, melainkan konsekuensi. Di kejauhan, suara langkah tergesa-gesa terdengar, anak buah Erik yang tersisa berlari membawa kabar buruk. Ketakutan kini berpindah tangan. Mereka yang biasa membuat orang menunduk, kini belajar arti gemetar. Terminal tetap membisu, seperti menahan napas kolektif. Dan di tengah kesunyian itu, semua orang memahami satu kebenaran pahit, Mang Mu bukan lagi korban yang selamat. Ia adalah badai yang kembali, dan badai itu belum selesai menagih hutangnya. Ketakutan kini berpindah arah. Anak buah Erik yang tersisa berlarian tanpa formasi, tanpa keberanian, meninggalkan tubuh-tubuh yang tergeletak di lantai terminal. Wajah-wajah yang dulu pongah kini pucat, mata mereka liar mencari jalan keluar yang terasa semakin jauh. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan apa yang selama ini mereka tanamkan pada orang lain. Sebagian terpeleset di atas darah sendiri, bangkit dengan teriakan panik, lalu jatuh lagi oleh rasa putus asa. Terminal yang dulu mereka kuasai berubah menjadi labirin kematian. Setiap lorong terasa sempit, setiap bayangan terasa hidup.
Nama Mangmu bergaung di kepala mereka, bukan sebagai manusia, melainkan sebagai akhir. Beberapa dari mereka berhenti berlari. Lutut mereka menghantam lantai dengan bunyi keras. Tangan terangkat, suara memohon keluar terbata-bata. Mereka berjanji akan pergi, bersumpah tak akan kembali, memohon belas kasihan yang selama ini tak pernah mereka berikan. Air mata bercampur keringat dan darah, membasahi wajah-wajah yang dulu tertawa di atas penderitaan orang lain. Mangmu berdiri memandang mereka. Wajahnya tetap tenang, namun matanya menyimpan beban yang tak terlihat. Di dalam tatapan itu, bukan kemarahan yang menyala, melainkan ingatan. Ingatan tentang pedagang yang dipukuli karena terlambat bayar. Tentang sopir bas yang diseret karena menolak memberi setoran. Tentang jeritan yang tak pernah didengar. Ia telah melihat terlalu banyak darah rakyat kecil tumpah tanpa arti. Terlalu banyak doa yang tak pernah sampai. Terlalu banyak nyawa hancur oleh kesombongan orang-orang yang kini berlutut di hadapannya. Dan kesadaran itu mematangkan satu keputusan yang tak lagi bisa ditarik kembali. Mangmu melangkah maju. Setiap langkahnya berat, namun pasti. Para preman gemetar, memejamkan mata, menunggu akhir yang mereka tahu pantas. Tak ada lagi negosiasi, tak ada lagi kata-kata. Di titik ini, belas kasihan hanya akan melahirkan monster baru. Terminal kembali dipenuhi suara, bukan tawa, bukan ejekan, melainkan jeritan ketakutan yang berumur pendek. Ketakutan yang dulu menjadi alat kekuasaan kini menjadi hukuman. Darah kembali mengalir, menegaskan bahwa keseimbangan lama sedang ditegakkan dengan cara yang pahit. Saat semuanya usai, Mangmu berdiri sendirian di tengah terminal yang berantakan. Nafasnya berat, tubuhnya penuh luka, namun hatinya tak lagi ragu. Ketakutan telah berpindah tangan, dan untuk pertama kalinya, terminal merasakan keadilan yang lahir bukan dari hukum, melainkan dari konsekuensi. Di tengah terminal yang porak-poranda, dua sosok akhirnya berdiri saling berhadapan. Erik muncul dari balik lorong dengan langkah berat dan napas memburu. Wajahnya kotor oleh keringat dan debu, namun matanya masih menyala oleh kesombongan yang terluka. Di seberangnya, Mangmu berdiri tegak, tubuh renta penuh luka, namun auranya tenang seperti batu karang di tengah badai. Terminal seakan berhenti bernapas. Tak ada yang berani bersuara. Para pedagang mengintip dari kejauhan, menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar perkelahian. Ini bukan perebutan wilayah. Ini adalah pertemuan dua zaman, dua cara memerintah dengan kekerasan yang berbeda wajah. Erik tertawa pendek, getir dan marah. Ia melihat Mangmu sebagai masa lalu yang menolak mati, bayangan yang merusak kejayaannya. Tanpa banyak kata, ia maju menyerang dengan amarah mentah. Tinju dan tendangannya liar, penuh tenaga, namun tanpa perhitungan. Setiap serangan adalah luapan ego yang terancam runtuh. Mangmu tak membalas dengan kemarahan. Ia bertahan dengan dingin, membaca setiap gerakan, menghindar sepersekian detik sebelum hantaman mendarat. Tubuhnya memang lebih lambat, tapi pikirannya jauh lebih tenang. Ia tahu, kekuatan Erik ada pada amarah, dan amarah selalu membuat lengah. Serangan Erik semakin brutal. Ia berteriak, mengumpat, berusaha menghancurkan bukan hanya tubuh, tapi juga nama yang berdiri di hadapannya. Namun setiap kegagalannya justru menggerogoti keberaniannya sendiri. Nafasnya mulai tak beraturan, langkahnya mulai berat. Mangmu menatap Erik tanpa kebencian. Dalam tatapan itu, Erik melihat sesuatu yang tak pernah ia kenal, kendali. Bukan kendali atas orang lain, tapi kendali atas diri sendiri. Dan hal itu jauh lebih menakutkan daripada kekerasan apapun. Terminal menjadi saksi bisu. Dua raja berdiri di atas lantai yang sama, tapi hanya satu yang benar-benar menguasai keadaan. Yang satu bertarung demi mempertahankan tahta palsu. Yang lain bertarung untuk menutup kesalahan lama. Pertemuan itu belum berakhir, namun satu hal sudah jelas bagi siapapun yang melihatnya, kekuasaan yang lahir dari teror sedang menghadapi akhir, dan keseimbangan lama bersiap menuntut harga terakhirnya. Pertarungan mencapai ujungnya tanpa peringatan. Erik menyerang sekali lagi dengan sisa tenaga yang dipaksakan, amarahnya meledak dalam gerakan yang ceroboh. Ia ingin mengakhiri semuanya dengan satu hantaman, satu pembuktian bahwa namanya masih berarti. Namun kali ini, Mangmu sudah menunggu. Gerakan itu dipatahkan dengan cepat. Mangmu melangkah masuk ke jarak dekat, memotong serangan Erik dengan ketepatan yang dingin. Benturan terdengar tumpul, diikuti tubuh Erik yang terhempas keras ke lantai terminal. Nafasnya tersedak,
dunia di sekelilingnya berputar, dan untuk pertama kalinya kekuatannya meninggalkannya sepenuhnya. Erik mencoba bangkit, tangannya gemetar, lututnya goyah. Darah mengalir dari wajah dan dadanya, membasahi lantai yang selama ini ia klaim sebagai wilayah kekuasaannya. Tatapannya tak lagi tajam, kosong, kebingungan, seperti seseorang yang baru sadar bahwa teror tak bisa melindungi dirinya sendiri. Mang Mu berdiri di hadapannya, napas berat namun terkendali. Tak ada teriakan kemenangan, tak ada amarah yang tumpah. Ia hanya menatap Erik, melihat pantulan dari kesalahan yang pernah ia buat di masa lalu, kekuasaan tanpa batas, kekerasan tanpa arah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Erik merasakan ketakutan yang murni. Bukan ketakutan akan rasa sakit, melainkan ketakutan akan akhir. Semua tawa, semua ejekan, semua darah yang pernah ia tebarkan kembali padanya dalam satu kesadaran yang menghancurkan. Terminal tetap sunyi, tak ada yang bergerak, tak ada yang bersorak. Semua tahu bahwa mereka sedang menyaksikan akhir dari sebuah tirani, bukan sebuah kemenangan biasa. Waktu seolah melambat, memberi ruang bagi kenyataan untuk menetap. Mang Mu melangkah maju satu kali. Keputusan telah lama diambil, jauh sebelum hari ini. Ia tak melakukannya untuk membalas dendam semata, melainkan untuk menutup lingkaran yang pernah ia biarkan terbuka. Kekerasan ini bukan kemuliaan, ini adalah konsekuensi. Erik tergeletak tak bergerak, darah berhenti mengalir, matanya menatap kosong ke langit-langit terminal yang tak lagi ia kuasai. Di tempat itulah ia jatuh, di tanah yang ia klaim sebagai kerajaan, di hadapan orang-orang yang dulu ia tundukkan. Ia tewas di tempat ia merasa berkuasa. Dan bersama napas terakhirnya, satu era ketakutan resmi berakhir. Terminal jatuh dalam keheningan yang aneh, keheningan yang lebih keras dari teriakan manapun. Tubuh-tubuh preman berserakan di lantai, sebagian tergeletak kaku, sebagian masih hangat oleh sisa kehidupan yang baru saja pergi. Darah mengalir di sela-sela retakan beton, membentuk jejak merah yang perlahan mengering di bawah cahaya lampu yang berkedip lemah. Mang Mu berdiri di tengah semuanya. Napasnya berat, dadanya naik turun dengan susah payah. Tubuhnya penuh luka baru, memar, robekan, dan darah yang bukan seluruhnya miliknya. Rasa sakit menusuk setiap kali ia bergerak, namun ia tetap berdiri, seolah jika ia jatuh sekarang, semuanya akan kehilangan makna. Tak ada sorak kemenangan, tak ada rasa puas yang meledak. Dendamnya memang telah terbayar, satu persatu, hingga puncaknya. Erik telah jatuh, kekuasaan kejam telah runtuh, namun yang tersisa di dada Mang Mu bukan kelegaan, melainkan kehampaan yang dingin. Ia menatap sekeliling terminal yang porak-poranda. Tempat ini pernah ia jaga, pernah ia tinggalkan, dan kini ia rebut kembali dengan cara yang paling berdarah. Di antara mayat-mayat itu, ia melihat bayangan masa lalu, dirinya sendiri, bertahun-tahun lalu, sebelum lelah dan penyesalan menggerogoti. Para pedagang masih bersembunyi, tak ada yang berani keluar. Mereka belum tahu apakah badai benar-benar berlalu, atau hanya berganti arah. Mang Mu memahami ketakutan itu. Ia tahu, kekerasan tak pernah benar-benar menyembuhkan luka. Ia hanya memindahkan rasa sakit dari satu tangan ke tangan lain. Ia menunduk, menatap darah di tangannya sendiri. Tangan yang sama yang dulu berjanji menjaga keseimbangan, kini kembali basah oleh nyawa manusia. Ada harga yang harus dibayar untuk setiap keputusan, dan hari ini, harga itu terasa sangat mahal. Angin pagi mulai masuk dari pintu terminal yang terbuka. Bau darah bercampur dengan udara segar, menciptakan rasa pahit yang sulit dijelaskan. Mang Mu mengangkat kepalanya, menatap jauh ke depan, mencoba menemukan arti dari semua yang telah terjadi. Dendam telah selesai, tapi perjuangan belum tentu. Di tengah terminal yang sunyi dan penuh kematian, Mang Mu berdiri sendirian, bukan sebagai pemenang, bukan sebagai raja, melainkan sebagai pria tua yang baru menyadari bahwa menegakkan keadilan dengan darah selalu meninggalkan ruang kosong di dalam jiwa. Pagi datang perlahan ke terminal yang baru saja melewati malam terpanjangnya. Cahaya matahari menyelinap masuk, menyingkap lantai yang telah dibersihkan seadanya dan bekas-bekas darah yang masih membekas di sudut-sudut beton. Tak ada pengumuman kemenangan, tak ada deklarasi kekuasaan. Terminal bangun dalam diam yang penuh kehati-hatian. Mang Mu tak berdiri di tengah terminal lagi. Ia tak memanggil siapapun. Ia tak mengumpulkan orang-orang untuk bersumpah setia. Ia hanya kembali ke tempat lamanya, sudut terminal yang sepi, lalu duduk dengan napas yang masih berat, tubuh yang belum sepenuhnya pulih, dan mata yang menatap jauh.
Para pedagang mulai membuka kios satu persatu. Dengan ragu, dengan langkah kecil, mereka melirik ke arah Mang Mu, memastikan apa yang mereka lihat bukan mimpi. Pria parubaya itu hanya duduk diam, seperti hari-hari sebelum semua darah tertumpah. Namun suasana telah berubah. Udara terasa berbeda, lebih ringan, tapi juga penuh hormat. Tak ada preman yang mendekat. Tak ada suara gertakan. Mereka yang tersisa memilih menjauh, memilih menghilang dari terminal secepat mungkin. Nama Mang Mu tak diteriakkan, tapi cukup disebut dalam bisikan. Dan bisikan itu lebih kuat dari ancaman manapun. Mang Mu memperhatikan semuanya tanpa campur tangan. Jika ada pedagang berselisih, ia tak turun tangan langsung. Jika ada keributan kecil, ia hanya menoleh. Dan itu sudah cukup. Tatapannya menjadi hukum yang tak tertulis, cukup sekali melihat, masalah berhenti dengan sendirinya. Beberapa orang berharap ia mengambil alih, mengatur, memerintah seperti dulu. Namun Mang Mu tak tertarik pada tahta yang pernah membuatnya lelah. Ia telah belajar bahwa kekuasaan yang diumumkan hanya mengundang perebutan baru. Yang ia jaga sekarang bukan wilayah, melainkan batas. Terminal perlahan kembali hidup. Tawa anak kecil terdengar lagi. Suara tawar-menawar kembali mengisi udara. Dan di balik semua itu, ada rasa aman yang tak pernah diumumkan, tapi dirasakan oleh semua orang yang pernah hidup dalam ketakutan. Mang Mu tetap duduk di sudutnya, seperti penjaga bayangan. Ia bukan raja yang berdiri di singgasana. Ia adalah peringatan hidup, bahwa siapapun yang mencoba menguasai terminal dengan kekejaman akan berhadapan dengan masa lalu yang tak bisa mereka kalahkan. Ia tak mengklaim tahta, namun terminal tahu satu hal dengan pasti. Selama Mang Mu masih duduk di sudut itu, tak ada lagi preman yang berani mengusik. Hari-hari berlalu, dan terminal perlahan belajar bernapas kembali. Tak ada perubahan yang diumumkan, tak ada aturan baru yang ditempel di dinding. Namun sesuatu terasa berbeda, ketakutan yang dulu melekat kini mulai luruh, digantikan oleh kewaspadaan yang tenang. Mang Mu tetap di sudutnya, hadir tanpa suara, namun pengaruhnya terasa di setiap langkah. Ia menjaga dengan caranya sendiri. Diam-diam, tanpa upah, tanpa nama. Saat seorang pedagang kecil hampir diperas oleh orang asing yang mencoba peruntungan, Mang Mu hanya berdiri dan menatap. Tak ada ancaman, tak ada kata. Orang itu pergi dengan wajah pucat, meninggalkan terminal tanpa menoleh lagi. Para pedagang mulai berani mengangkat kepala. Mereka membuka lapak lebih pagi, menutupnya lebih sore. Tangan tak lagi gemetar saat menghitung uang. Tak ada setoran gelap, tak ada teriakan kasar. Yang tersisa hanyalah kelelahan jujur dari orang-orang yang kembali bekerja untuk hidup, bukan untuk bertahan. Anak-anak kembali berlarian di sela kios, tertawa tanpa takut diseret atau dibentak. Suara mereka terdengar asing sekaligus menghangatkan, suara yang dulu hilang ditelan teror. Terminal yang pernah menjadi tempat paling menakutkan kini perlahan berubah menjadi ruang hidup. Mang Mu memperhatikan semua itu dari kejauhan. Ia tak tersenyum lebar, tapi ada ketenangan di wajahnya. Inilah yang dulu ia jaga. Inilah yang dulu ia tinggalkan. Kini, ia memilih tetap ada, bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai batas yang tak terlihat. Beberapa pedagang mencoba memberinya makanan, rokok, atau sekadar ucapan terima kasih. Mang Mu menerimanya dengan anggukan kecil, tak lebih. Ia tak ingin hutang budi. Ia tak ingin disembah. Baginya, cukup melihat terminal berdiri tanpa darah adalah bayaran yang lebih dari cukup. Desas-desus mulai menyebar keluar terminal. Tentang tempat yang dulu kejam, kini tenang. Tentang seorang pria tua yang tak pernah bicara banyak, tapi membuat siapapun berpikir dua kali sebelum berbuat jahat. Nama Mang Mu disebut pelan, dengan hormat, bukan dengan takut. Terminal memang belum sempurna, luka lama masih ada, bekas darah belum sepenuhnya hilang dari ingatan. Namun setiap hari tanpa teror adalah kemenangan kecil. Setiap tawa anak adalah pengingat bahwa perubahan nyata memang mungkin terjadi. Mang Mu tetap duduk di sudutnya, menjadi bayangan yang menjaga cahaya. Ia tak mencari pengakuan, tak menuntut balasan. Dan justru karena itulah, terminal memilih mempercayainya, sebagai pelindung yang tak pernah meminta apapun, kecuali satu hal, agar ketakutan tak pernah kembali. Nama Mang Mu mulai kembali hidup, tapi bukan lewat teriakan atau pengumuman. Ia hadir dalam bisikan pelan di antara pedagang, dalam obrolan sopir bus saat menunggu penumpang, dalam cerita yang disampaikan dengan nada hati-hati. Setiap orang menyebutnya dengan cara yang sama, penuh hormat,
tanpa berani berlebihan. Dulu, namanya adalah ketakutan. Kini, namanya adalah penjagaan. Orang-orang mulai menyadari ironi itu, pria yang pernah menguasai terminal dengan kekerasan justru menjadi tembok terakhir yang melindungi mereka dari kekejaman yang lebih buruk. Masa lalu tak dihapus, tapi ditebus dengan diam. Cerita tentang kebangkitannya menyebar seperti asap pagi. Tentang pria tua yang dibiarkan mati di lorong gelap, lalu kembali dengan luka yang masih membekas di tubuhnya. Tentang bagaimana ia bangkit bukan untuk berkuasa, melainkan untuk menghentikan siklus darah yang ia sendiri pernah mulai. Anak-anak tak mengenal sisi kelamnya. Bagi mereka, Mang Mu hanyalah pria parubaya yang duduk di sudut terminal, sesekali mengangguk saat mereka lewat. Dan mungkin itulah bentuk penebusan paling jujur, dikenang oleh generasi baru tanpa rasa takut. Bagi para pedagang tua, Mang Mu adalah pengingat pahit. Mereka tahu betul siapa dia dulu. Mereka juga tahu betapa mudahnya kekuasaan berubah menjadi kepuasan. Justru karena itulah, kehadirannya sekarang terasa lebih bermakna. Ia memilih berhenti sebelum semuanya hancur kembali. Mang Mu mendengar bisikan-bisikan itu, tapi tak pernah menanggapinya. Ia tahu legenda adalah pedang bermata dua. Terlalu disanjung akan memancing penantang baru. Maka ia tetap sederhana, tetap diam, membiarkan cerita hidup tanpa dirinya perlu ikut campur. Terminal pun mulai dikenal sebagai tempat yang berbeda. Bukan karena kekuatan, tapi karena batas tak tertulis yang dijaga oleh seseorang yang pernah kehilangan segalanya. Keamanan lahir bukan dari ketakutan, melainkan dari ingatan akan akibat. Mang Mu duduk di sudutnya seperti biasa, memandang lalu lalang dengan mata yang telah melihat kematian dan kehidupan. Ia bukan monster yang dibunuh waktu. Ia adalah pria parubaya yang bangkit dari kematian, bukan untuk menuntut dunia, tetapi untuk memastikan dunia tak lagi kejam pada mereka yang lemah. Pagi itu, terminal terbangun tanpa rasa was-was. Tak ada langkah kaki yang membuat orang menoleh dengan cemas. Tak ada suara kasar yang memotong percakapan. Udara terasa jujur, dipenuhi teriakan penjual, klakson bas, dan tawa yang tak lagi ditahan. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, terminal hidup tanpa bayang-bayang teror. Tak ada lagi darah yang mengalir demi kekuasaan. Tak ada tubuh yang tumbang demi ambisi kosong. Mereka yang dulu datang untuk menguasai kini tak berani mendekat. Bukan karena ancaman baru, melainkan karena satu pelajaran telah tertanam kuat, terminal bukan ladang bagi mereka yang haus kekuasaan. Para pedagang bekerja dengan kepala tegak. Mereka tak lagi menghitung langkah preman, tak lagi menyiapkan uang damai. Keringat yang jatuh kini murni dari kerja keras, bukan dari ketakutan. Setiap kios yang buka adalah simbol kecil dari kemerdekaan yang diraih tanpa perayaan. Terminal menjadi tempat hidup, bukan kuburan ambisi. Di sana orang datang untuk mencari nafkah, bukan untuk mempertaruhkan nyawa. Anak-anak tumbuh dengan suara mesin bas dan panggilan orang tua, bukan dengan jeritan dan ancaman. Masa depan tak lagi terasa gelap. Mang Mu masih ada, namun seperti bayangan yang menyatu dengan cahaya. Ia tak mendominasi ruang, tak mengontrol pergerakan. Kehadirannya cukup untuk menjaga keseimbangan. Dan mungkin itulah bentuk kekuasaan paling murni, kekuatan yang tak perlu digunakan. Beberapa wajah baru datang dan pergi, mencoba membaca situasi. Namun mereka cepat mengerti, terminal ini telah belajar dari darah dan kehilangan. Tak ada ruang bagi teror untuk tumbuh kembali. Nama Mang Mu tetap dibisikkan, tapi bukan sebagai ancaman. Ia disebut sebagai alasan mengapa terminal bisa berdiri tanpa rasa takut. Sebagai pengingat bahwa kekerasan tak selalu melahirkan kehancuran, kadang, ia melahirkan pelajaran yang mahal. Terminal kini merdeka, bukan karena satu orang berkuasa, melainkan karena semua orang berani hidup tanpa takut. Dan di tengah keramaian itu, Mang Mu duduk tenang, tahu bahwa untuk pertama kalinya, ia benar-benar menjaga, bukan dengan tangan, tapi dengan makna. Sore itu, matahari menggantung rendah di balik atap terminal, menumpahkan cahaya keemasan yang menyentuh lantai beton yang telah lama menyimpan darah dan air mata. Mang Mu berdiri sendirian, menatap lalu lalang manusia yang kini berjalan tanpa rasa takut. Wajahnya diam, tapi matanya penuh cerita, tentang hidup yang pernah ia hancurkan, dan hidup yang kini ia lindungi. Ia tahu waktunya tak selamanya. Tubuh renta itu telah menanggung terlalu banyak luka, terlalu banyak malam tanpa tidur. Suatu hari, langkahnya akan berhenti. Suatu hari, sudut terminal itu akan kosong. Namun hari itu belum tiba,
dan selama napas masih ada, ia memilih tetap berdiri. Terminal kini tak lagi membutuhkan kekerasan untuk bertahan. Orang-orang telah belajar, mereka tahu apa yang pernah terjadi, dan apa harga yang harus dibayar jika ambisi dibiarkan tumbuh tanpa batas. Mang Mu bukan penjaga dengan pentungan atau ancaman, ia adalah ingatan hidup. Tak ada monumen untuknya, tak ada nama yang diukir di dinding. Ia justru menyatu dengan keramaian, menjadi bagian dari denyut harian terminal. Jika orang asing bertanya siapa dia, jawabannya selalu samar. Orang lama, kata mereka. Dan itu sudah cukup. Anak-anak lewat di depannya tanpa rasa takut. Para pedagang mengangguk hormat tanpa berlebihan. Tak ada yang menyembah, tak ada yang menantang. Keseimbangan tercipta bukan karena kekuasaan, melainkan karena pilihan untuk tidak menyalahgunakannya. Mang Mu menatap matahari sore itu lebih lama. Cahaya menyilaukan, tapi hangat. Ia tahu hidupnya tak akan dikenang sebagai kisah bersih. Ia pernah menjadi monster, ia pernah menjadi teror, namun ia juga tahu, penebusan bukan tentang menghapus masa lalu, melainkan berdiri bertanggung jawab atasnya. Ia bukan pahlawan, ia bukan raja, ia tak ingin dikenang sebagai apapun selain seseorang yang memilih berhenti merusak, lalu memilih menjaga. Dan dalam dunia yang kejam, pilihan itu jauh lebih berat daripada menguasai. Ketika bayangannya memanjang di lantai terminal, orang-orang tak sadar bahwa mereka sedang melihat sesuatu yang langka, kekuasaan yang memilih diam, kekuatan yang memilih menahan diri. Bayangan itu tak berteriak, tak menuntut, tak memerintah. Ia adalah bayangan terakhir, dan selama bayangan itu masih ada, terminal akan tetap aman.